Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Maimunah, mahasiswi KPI semester 6. Di sini saya ingin mengumpulkan tugas mata kuliah Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia Dakwah, yaitu pada tatap muka kelima, pedoman pelaksanaan training need analysis atau TNE. Tujuan dari pedoman analisis kebutuhan pelatihan ini adalah agar dapat disusun program pelatihan yang tepat berdasarkan hasil analisis kebutuhan pelatihan, sehingga setelah selesai mengikuti pelatihan ini, peserta pelatihan memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan kebutuhan yang dibutuhkan oleh pasar kerja atau lowongan kerja. Kemudian sasaran dari pedoman analisis kebutuhan pelatihan ini adalah memberikan panduan dan kemudahan bagi tenaga pelatihan dalam melakukan kegiatan analisis kebutuhan pelatihan, sehingga dapat diperoleh hasil yang akurat. Selanjutnya yaitu analisis kebutuhan pelatihan. Konsep TNE. Yang A, konsep TNE dalam melaksanakan pelatihan hal yang paling utama adalah analisis kebutuhan pelatihan. Analisis kebutuhan pelatihan akan mencerminkan keadaan yang sesungguhnya yang dihadapi oleh para calon peserta pelatihan dalam melaksanakan tugasnya. Dalam menganalisis kebutuhan pelatihan, dicoba dibandingkan antara hasil pekerjaan sekarang yang sedang mereka kerjakan dengan apa yang mereka inginkan. Adanya perbedaan antara kedua kinerja tersebut merupakan petunjuk tentang adanya permasalahan yang dihadapi oleh karyawan dan organisasi. Selanjutnya, fungsi dari TNE ini adalah yang pertama, mengumpulkan informasi kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Yang kedua, mengumpulkan tentang uraian kerja dan uraian kerja yang sebenarnya. Lalu yang ketiga, mendefinisikan atau menetapkan secara terperinci manfaat kemampuan yang sebenarnya. Yang keempat, mengembangkan dukungan dan melibatkan mengambil keputusan. Yang kelima, menyediakan data untuk perencanaan. Lalu yang C, metode yang digunakan dalam analisis ini yaitu metode pengumpulan data. Apabila data telah terkumpul, lalu diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu data kualitatif atau data yang digambarkan dengan kata-kata, dan juga data kuantitatif atau data yang berwujud angka-angka. Data yang bersifat kuantitatif diperoleh dengan cara yang satu dijumlahkan dibandingkan dengan jumlah yang diharapkan dan diperoleh presentase. Lalu kedua dijumlah, diklasifikasikan sehingga merupakan suatu susunan urutan data. Untuk selanjutnya dibuat tabel maupun diproses lebih lanjut untuk menjadi perhitungan pengambilan kesimpulan ataupun untuk kepentingan visualisasi datanya. Lalu masuk ke pembahasan mekanisme analisis kebutuhan pelatihan. A. Skema analisis kebutuhan pelatihan. Penjelasan skema adalah sebagai berikut. Analisis kebutuhan pelatihan sebagai upaya untuk memperoleh informasi tentang kebutuhan pelatihan yang digunakan sebagai bahan dasar penyusunan atau pengembangan program analisis. Analisis pelatihan dimulai dari analisis kebijakan pelatihan yang merupakan pernyataan dari pejabat pimpinan puncak dari organisasi yang bertanggung jawab di bidang pelatihan, baik pernyataan secara tertulis maupun lisan. Kebijakan pelatih tersebut akan menjadi acuan analisis selanjutnya. Analisis kebutuhan pelatihan dapat dilakukan terhadap beberapa objek analisis, yaitu 1. Analisis standar kompetensi dilakukan jika sudah ada atau tersedia standar kompetensi yang sesuai dengan program pelatihan yang hendak disusun. Kedua, analisis jabatan atau pekerjaan. Jika sudah jelas jabatan atau pekerjaan yang diduduki oleh lulusan pelatihan yang sudah direncanakan. Ketiga, analisis profil kompetensi pekerjaan yang dikehendaki. Jika program pelatihan dirancang tanpa mengacu pada standar kompetensi atau jabatan atau pekerjaan tertentu. Lalu yang keempat, analisis informasi pasar kerja dilakukan terhadap sumber-sumber informasi pasar kerja yang ada. Lalu yang kelima, analisis calon peserta pelatihan dilakukan terhadap peserta untuk mengetahui sejauh mana kemampuan peserta yang dimiliki. Kemudian analisis selanjutnya yaitu merupakan analisis terhadap pihak yang dibutuhkan. Selanjutnya, analisis kebutuhan pelatihan juga dilakukan terhadap pihak calon peserta pelatihan. Setelah diperoleh hasil dari analisis dari pihak yang dibutuhkan dan pihak calon peserta, maka kebutuhan pelatihan yang ada ditentukan dengan membandingkan kedua hasil analisis pihak demand dan supply tersebut. Lalu kita masuk pembahasan B, analisis kebijakan pelatihan. Kebijakan pelatihan adalah pernyataan secara tertulis atau lisan tentang keputusan yang berhubungan dengan prioritas pelatihan serta pendekatan, cara dan sistem penyelenggaraan pelatihan.
Kebijakan pelatihan tidak selalu dinyatakan secara lengkap dan perinci, oleh karena itu perlu dilakukan analisis dan penjabaran ke dalam kalimat dan bahasa yang lebih operasional, sehingga kebijaksanaan tersebut dapat lebih mudah untuk dimengerti dan dipahami. Kemudian langkah-langkah analisis. Dalam melakukan analisis kebijakan pelatihan digunakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, membaca teks, yaitu teks kebijakan tersebut dibaca, dipelajari, dan juga dipahami dengan cermat. Kedua, mencatat tujuan. Setelah memahami teks kebijakan pelatihan, maka dapat diketahui apa yang menjadi tujuan dan kebijakan tersebut, dan apa juga tujuan yang disebutkan dicatat dengan cermat. Lalu, ketiga, menentukan prioritas. Dengan diketahuinya tujuan kebijakan, selanjutnya dapat ditentukan hal-hal yang hendak atau harus dilakukan. Lalu yang keempat, menentukan pelaksanaan. Setelah hal-hal yang harus dilakukan secara berurutan sesuai skala prioritas, selanjutnya ditentukan jadwal pelaksanaan dari masing-masing kegiatan tersebut. Lalu yang keenam, memeriksa hasil analisis. Setelah diperoleh hasil tersebut dicatat dengan baik, perlu juga diperiksa dengan cara membandingkan dengan keseluruhan isi teks kebijaksanaan pelatihan tersebut. Lalu yang keenam, mendiskusikan hasil analisis. Setelah hasil dicatat dengan baik dan diskusikan dengan pihak-pihak yang baik, maka maupun secara kelompok dan perorangan yang dipandang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Lalu yang C, objek analisis. Yang pertama, analisis kebutuhan unit kompetensi. Apabila pelatihan yang diselenggarakan ternyata sudah tersedia standar kompetensinya, maka untuk menganalisis kebutuhan pelatihan dilakukan dengan analisis standar kompetensi yang sudah ada tersebut. Dalam analisis standar kompetensi diupayakan untuk mencari unit-unit kompetensi yang ada dalam standar kompetensi tersebut. Selanjutnya, dari masing-masing unit kompetensi yang telah diperoleh, dianalisis atau diuraikan lebih lanjut sehingga diperoleh elemen kompetensi. Dari masing-masing elemen kompetensi diuraikan lagi sehingga diperoleh kriteria unjuk kerja atau KUK. Kemudian dari masing-masing KUK yang telah diperoleh diuraikan lagi tentang 3 unsur kompetensi, yaitu A, ilmu pengetahuan apa yang diperlukan, B, keterampilan apa yang diperlukan, dan C, sikap bagaimana yang diperlukan. Jika analisis sudah sampai 3 unsur kompetensi tersebut, maka dapat diuraikan dalam kurikulum dan silabus pelatihan. Pemaketan unit kompetensi sebaiknya disusun dengan mengacu pada kerangka kualifikasi nasional Indonesia yang telah disepakati oleh pemangku kepentingan. Agar pemaketan unit kompetensi dapat memenuhi kebutuhan lapangan usaha dan dunia industri secara harmonis dengan KKNI, perlu dipertimbangkan A, kebutuhan, yaitu kualifikasi pekerjaan yang diharapkan oleh lapangan usaha skala kecil, menengah, dan besar. B, kepentingan pekerja yang berkaitan dengan aspek beban kerja, potensi kemungkinan pengembangan diri. C, relevansi dengan jenjang jabatan atau pekerjaan atau keahlian yang sesuai dengan lapangan usaha dan dunia industri yang serasi dengan deskripsi KKNI. Pemaketan tersebut dapat dilakukan melalui 2 tahap, yaitu tahap yang pertama, pemaketan unit kompetensi yang telah terstandar berdasarkan pekerjaan-pekerjaan yang ada di tempat kerja. Yang kedua, pemaketan unit kompetensi dengan pertimbangan KKNI. Lalu yang kedua, analisis profil kompetensi pekerjaan atau keahlian. Analisis profil kompetensi pekerjaan ini dilakukan apabila belum tersedia standar kompetensi yang cocok atau sesuai pada suatu lembaga pelatihan dengan kompetensi pekerjaan yang akan diduduki oleh para pekerja. Ini berarti perlu diadakan analisis bahwa disandarkan lebih dulu. Hal ini dapat terjadi apabila pelatihan diselenggarakan atas dasar pesanan calon pengguna lulusan pelatihan atau disebut dengan tailor-made training. Dari uraian di atas, jelas bahwa analisis profil kompetensi pekerjaan yang dikehendaki ialah upaya memperoleh gambaran kompetensi pekerjaan yang harus dimiliki serta pelatihan setelah selesai mengikuti pelatihan sesuai dengan tugas dan pekerjaan yang akan dilakukan. Selanjutnya yaitu 3, analisis jabatan atau pekerjaan. Analisis jabatan atau pekerjaan ini dilakukan apabila sudah ada rencana yang pasti dan jelas terhadap kebutuhan pelatihan mengenai penempatannya pada jabatan atau pekerjaannya. Dari analisis jabatan atau pekerjaan tersebut akan diperoleh antara lain fungsi, tugas pokok, dan juga rincian tugas, rincian kegiatan, dan elemen kegiatan yang dijabarkan menjadi 3. A, pengetahuan yang diperlukan, B, keterampilan yang diperlukan, dan C, sikap yang diperlukan.
Analisis jabatan menghasilkan informasi jabatan diantaranya tentang nama jabatan, letak kode jabatan, uraian tugas dan text description, hasil kerja atau produk yang dihasilkan, kolerasi jabatan, wewenang, tanggung jawab, syarat jabatan, dan juga fungsi pekerjaan. Selanjutnya 4. Analisa informasi pasar kerja. Untuk mengetahui pasar kerja dalam satu tempat diadakan analisis pasar, yaitu dengan membentuk satu tim survei ke calon pengguna tenaga kerja untuk meneliti, melihat dan mencatat apakah jabatan atau pekerjaan yang dibutuhkan pada pasar kerja tersebut. Kemudian dari hasil wawancara tersebut, maka dilakukan atau diadakan analisa selanjutnya tingkat kebutuhan pasar kerja menurut prioritas. Selanjutnya masuk D. Analisis calon peserta pelatihan atau analisis target population atau skill audit. Tujuan dilakukan analisis keterampilan atau skill audit adalah untuk menentukan kompetensi aktual yang dimiliki tenaga kerja. Hal ini dapat dibandingkan dengan keterampilan tenaga kerja yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan yang telah diidentifikasi dengan keterampilan yang mereka miliki. Berkaitan dengan hal tersebut, sertifikat pekerjaan atau working party berunding dengan tenaga kerja untuk menjelaskan bahwa pemeriksaan atau audit didesain untuk A. menentukan kebutuhan pelatihan, kedua mengidentifikasi pilihan desain ulang pekerjaan, lalu mengubah jika diperlukan cara bagaimana pekerjaan diorganisasikan. Lalu masuk E. GAP atau kesenjangan hasil analisis objek dengan hasil analisis calon peserta. Cara yang pertama yaitu mengidentifikasikan kesenjangan antara standar dan kinerja. Cara ini yaitu dengan membandingkan antara standar dengan kinerja. Kesenjangan antara kedua hal ini tersebut disebut sebagai masalah. Cara kedua, menganalisis simptom atau gejala. Dalam keadaan tertentu di mana belum punya data tentang standar kinerja atau kinerja itu sendiri, maka dapat dilacak dengan menganalisis gejala-gejala yang ada. Beberapa contoh gejala yang mengarah adanya masalah adalah 1. Pekerjaan bekerja asal-asalan dan banyak membuat kesalahan. 2. Sering terjadi kecelakaan kerja. 3. Pegawai sering absen atau tidak ada di tempat kerjanya. 4. Keluhan dari pelanggan yang meningkat. 5. Tingkat penjualan menurun. Lalu ke-6, pimpinan sedang marah atau staf tidak mengerti mengapa pimpinannya marah. Selanjutnya F. Kebutuhan pelatihan. Kebutuhan pelatihan yaitu sejumlah unit-unit kompetensi yang merupakan perbedaan atau selisih antara unit-unit kompetensi yang telah dimiliki oleh calon peserta pelatihan dibanding dengan unit-unit kompetensi yang disyaratkan dalam standar kompetensi. Oleh karena itu, untuk mengetahui kebutuhan pelatihan tersebut perlu dilakukan berbagai analisis seperti telah diuraikan di atas dengan poster tersebut. Lalu kita masuk ke pembahasan proses pelaksanaan training need analysis atau TNE. Proses pelaksanaan analisis kebutuhan pelatihan dapat dilakukan melalui beberapa alternatif. Di antaranya A. Analisa standar kompetensi, yaitu masing-masing unit kompetensi telah diperoleh dari kelompok 1. Unit kompetensi umum, 2. Unit kompetensi inti, ketiga unit kompetensi khusus, lalu yang keempat unit kompetensi penunjang. Proses ini dilakukan dengan mengamati standar kompetensi untuk memperoleh unit-unit kompetensi yang harus dikuasai calon peserta. Lalu B. Analisis profil kompetensi yang dikehendaki. Proses analisis terhadap kompetensi yang dikehendaki dilakukan apabila 1. Belum tersedia standar kompetensi yang sesuai, 2. Pelatihan dilakukan berdasarkan profil atau kompetensi yang dikehendaki. Dalam hal ini, analisis juga dilakukan dengan mengamati profil kompetensi yang dikehendaki. Selanjutnya, sama dengan analisis standar kompetensi yaitu 1. Unit kompetensi umum, 2. Unit kompetensi inti, 3. Unit kompetensi khusus. Setelah unit tersebut diketahui, maka diuraikan lebih lanjut ke dalam elemen kompetensi kriteria untuk kerja, batasan variabel, panduan penilaian, pengetahuan dan keterampilan yang disyaratkan, dan juga sikap atau aspek kritisi serta kompetensi kunci. Lalu C. Analisis jabatan atau pekerjaan. Proses analisis jabatan atau pekerjaan ini dilakukan apabila sudah ada yang pasti dan jelas bahwa lulusan pelatihan akan ditempatkan pada jabatan atau pekerjaan yang ditentukan. Proses analisis jabatan atau pekerjaan ini dapat dilakukan dengan mencermati dokumen atau yang ada dalam referensi antara lain Kamus Jabatan Nasional, Klasifikasi Jabatan Indonesia, atau dengan menganalisis secara langsung pelaksanaan tugas dari jabatan atau pekerjaan tersebut. Yang pertama, proses analisis jabatan pekerjaan.
Analisis jabatan pekerjaan ini merupakan sarana manajemen untuk menyajikan dan mendapatkan informasi jabatan. Dengan demikian, analisis jabatan hanya akan dilakukan apabila manajemen membutuhkan informasi jabatan tersebut. Lalu yang kedua, hasil analisis jabatan pekerjaan. Analisis yang sebenarnya hanya menghasilkan informasi jabatan. Informasi jabatan itu disajikan dalam berbagai bentuk dan model. Di antaranya A. Daftar jabatan. Daftar ini merupakan rumusan jabatan yang dihasilkan dari proses analisis jabatan. Daftar jabatan ini bisa disusun dari 1 unit kerja tanpa memandang jenis jabatan, 2 jenis jabatan. Lalu B. Uraian jabatan, cakupan informasi jabatan atas jabatan yang tercantum dalam daftar jabatan. C. Spesifikasi jabatan, yaitu adalah informasi jabatan yang disajikan program-program tertentu. Lalu D. Golongan jabatan. Jabatan dalam satu unit organisasi atau instansi biasanya berjumlah banyak, terdiri dari beberapa macam dan tipe. Lalu pengelompokan jabatan ini bisa didasarkan atas berbagai macam ukuran atau pertimbangan. A. Bidang kerja. B. Sifat jabatan. C. Nilai jabatan. D. Eselon. E. Pangkat, dan lain-lain. Di samping hal pokok tersebut, analisis jabatan bisa memberi hasil sampingan yang berupa data pemegang jabatan yang bisa meliputi identitas pegawai, kualifikasi yang dimiliki, uraian tugas, dan pengalaman yang dimiliki, informasi praktek kepegawaian, indikasi kekurangan atau kelebihan pegawai pada jabatan-jabatan tertentu, struktur jabatan, keadaan, kualifikasi pegawai yang dikaitkan dengan syarat jabatan. Selanjutnya D. Analisis informasi pasar kerja. Analisis terhadap pasar kerja ini dilakukan apabila sudah ditentukan informasi pekerjaan yang selanjutnya dimasukkan ke dalam program pelatihan. Proses analisis informasi pasar kerja dilakukan dengan mencermati jenis-jenis pekerjaan yang ada dalam informasi pasar kerja, yang meliputi 1. Jabatan atau pekerjaan yang dibutuhkan, 2. Sektor atau lapangan usaha yang membutuhkan calon tenaga kerja, 3. Tugas pokok calon tenaga kerja, 4. Persyaratan jabatan atau pekerjaan yang diperlukan untuk calon tenaga kerja. Lalu E. Analisis calon peserta pelatihan. Proses analisis calon peserta pelatihan ini dilakukan terhadap calon peserta pelatihan yang direncanakan sebagai peserta pelatihan. Proses ini dilakukan melalui beberapa tes atau suatu tes wawancara intensif. Hasil analisis calon peserta pelatihan ini merupakan gambaran tentang kompetensi atau unit kompetensi yang telah dimiliki oleh calon peserta. Di antara lain yaitu analisis standar kompetensi, analisis profil kompetensi, analisis jabatan atau pekerjaan, dan analisis informasi pasar kerja. Lalu masuk kepada pembahasan F, penetapan GAP atau kesenjangan hasil analisis objek dengan hasil analisis calon peserta. Dengan hasil analisis dilihat dari 1. Standar kompetensi, 2. Profil kompetensi yang dikehendaki, 3. Jabatan atau pekerjaan, 4. Informasi pasar kerja. Lalu G. Penetapan kebutuhan pelatihan. Untuk menetapkan kebutuhan pelatihan dilakukan melalui 2 tahap. Tahap yang pertama yaitu berdasarkan pertimbangan KKNI, kedua berdasarkan unit-unit kompetensi pekerjaan yang ada di tempat kerja. Yang terakhir, H. Program pelatihan. Setelah ditetapkan kebutuhan pelatihan, selanjutnya dapat disusun program pelatihan yang diatur dalam pedoman tersendiri. Mungkin hal ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.